Namaku Damar. Dan ini adalah cerita tentang sekolah yang seharusnya tidak pernah kutapaki. SMP Negeri 1 Wijaya, berdiri sejak tahun 1930-an. Bangunannya tua, dinding retak-retak, cat mengelupas, dan jendelanya besar-besar, bergaya kolonial. Kelas 9B terletak di ujung koridor lantai 3. Tapi, tidak ada yang pernah memakainya. Terkunci. Selalu gelap. Tapi tetap dibersihkan setiap hari. Konon, dulu ada seorang siswi bunuh diri dari jendela belakang kelas itu. Namanya Saras Dewi. Tahun 1978. Dia dibully habis-habisan oleh teman sekelas. Dan di suatu sore, dia melompat. Tanpa suara, tanpa teriakan. Dan sejak itu, kelas itu tak pernah benar-benar kosong. Aku pindah ke sekolah ini setelah ayahku dipindah tugas. Semester 2. Semua sudah punya kelompok sedangkan aku sendirian. Teman-temanku tak pernah mau lewat koridor kelas 9B saat sore. Mereka bilang, jendela belakangnya kadang menyala. Walau tak ada lampu. Di perpustakaan, aku menemukan buku harian tua, tertulis dengan spidol merah. Dia masih menatap dari balik kaca. Jangan duduk di kursinya. Malam itu, aku mulai mimpi aneh. Aku berada di kelas tua. Duduk paling belakang. Di luar jendela. Ada sosok berdiri menggantung, rambut panjang menutupi wajahnya. Lalu dia menoleh padaku. Aku terbangun dengan keringat dingin. Guru matematikaku, Pak Arif, salah menuliskan ruang tambahan. Aku ditugaskan belajar sendiri di 9B sore itu. Saat ku buka pintunya, ruangan itu bau apek dan lembab. Tapi anehnya, bangku belakang bersih. Tak berdebu. Seperti baru dipakai. Aku duduk dan mulai membaca. Sampai jendela belakang bergetar sendiri. Padahal tak ada angin. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi bekas tangan basah menempel di kaca. Saat kuintip keluar, dia ada di sana. Menggantung, matanya hitam. Dan dia tersenyum padaku. Besoknya aku minta kunci ruang arsip ke Bu Retno, guru sejarah. Kukatakan ingin meneliti proyek sekolah lama. Di sana, kutemukan kliping koran. Saras Dewi. Siswi pendiam sering dibully karena pipis di kelas saat ujian. Tanggal kematiannya, 13 Maret 1978. Foto-fotonya disensor. Tapi satu sobekan memperlihatkan bayangan tubuh di luar jendela. Dan satu kalimat tulisan tangan. Yang duduk di kursiku, takkan pulang. Aku kembali ke kelas 9B. Kali ini dengan kamera. Duduk di kursi belakang. Menyalakan perekam. Suara berdesir muncul setelah menit ketiga. Dudukmu salah. Itu punyaku. Saat kulihat hasil rekaman, ada satu frame. Wajah pucat,
Mata hitam, berdiri tepat di belakangku. Tanganku mulai muncul bekas cengkeraman. 4 jari memerah. Aku mulai sakit. Aku mulai melihat pantulannya di cermin kamar kos, di kaca angkot, bahkan layar HP saat mati. Dalam tidur, aku tersesat di lorong sekolah. Tapi temaram. Dinding basah. Dan kelas 9B terbuka. Di dalamnya, semua siswa duduk. Tapi wajah mereka kosong. Seperti patung lilin. Mereka menoleh serentak saat aku masuk. Dan Saras berdiri di depan kelas. Mengulurkan tangannya. Masuklah kembali. Sudah waktunya. Pak Arif memberitahuku. Dulu, ada murid yang suka menyelidiki kelas 9B. Namanya Dika. Tapi tahun 2004 ia menghilang. Dan setiap 13 tahun, selalu saja ada siswa yang hilang. Tahun 1978, 1991, 2004, dan sekarang, kuputuskan membakar kursi belakang itu. Malam itu aku kembali menuangkan minyak. Tapi sebelum korek menyala, kursinya pindah sendiri. Dan sosok itu ada di belakang. Tangannya dingin. Masuk ke dada. Aku menulis ini di balik dinding ruang kelas dengan darahku sendiri. Jika kau membaca ini, jangan duduk di kursi itu. Jendela belakang. Bukan hanya jendela. Pintu itu siapapun yang melihatnya akan jadi bagian darinya. Kelas 9B kini kosong kembali. Tapi jangan percaya. Dia hanya menunggu yang berikutnya. Kamu duduk di kursiku.